Halo semuanya dan kembali lagi di vlog Danif. Dan kali ini kita mau bahas X-Trail T32 tahun 2019, NIK 2018. Jadi kebetulan ini mobil dijual ya. Jadi kalau kalian pengen beli mobil ini bisa lihat di bawah. Harganya sangat terjangkau karena dengan kilometer yang masih 9.000 km doang, itu dijual di bawah 350 juta rupiah. Artinya kalau kalian mau mencari mobil seperti bangsa HRV gitu ya, terus oke, X-Trail ternyata harganya sama kayak HRV bekasnya tahun 2019 seperti baru. Nah, ini bisa kalian dapatkan di komentar di bawah. Ya, itu bantu-bantu temen ya. Oke, sekarang lanjut ke X-Trail. T32 ini adalah penerus dari T30 dan T31. Kalau kalian lihat T30, T31 yang bentuknya kotak-kotak seperti ini dan ini, tiba-tiba dia berubah menjadi bulat-bulat aerodinamis seperti ini. Ya, meskipun mungkin ada beberapa orang yang suka model kotaknya, yang model ini pun menurut gue juga bagus kok. Dan untuk yang model facelift, itu dia grillnya panjang sampai ke bawah. Terus dari sini lampunya tuh nyambung sampai ke bawah lagi hitam-hitamnya. Nah, buat teman-teman yang pengen coba cari X-Trail, tahun 2014 ini harganya cukup terjangkau. Untuk yang cc-nya 2000 cc itu rata-rata di 200 kecil atau di bawah 200 jutaan. Bisa 180, 189, tapi kembali lagi tergantung kondisi. Ini adalah yang 2500 cc alias yang varian paling tinggi, meskipun dulu ada yang di atasnya lagi varian hybrid yang harganya 600 jutaan barunya, tapi unitnya sangat jarang sekali. Jadi sekarang kita mau bahas yang varian ini aja. Seperti apa rasanya Nissan X-Trail? Saksikan terus di video ini. Jadi mobil ini pertama kali launching di tahun 2014 dan waktu itu laku sekali sampai akhirnya Honda CR-V yang model turbo keluar. Habis itu langsung orang pada beli Honda CR-V semua. Kenapa? Karena dibanding dengan CR-V, CR-V itu punya beberapa features yang nggak ada di mobil ini. Kayak misalkan atap dengan panoramik. Yang baru sih ada, yang facelift 2019, tapi yang versi ini belum. Terus yang kedua, dia punya electronic parking brake. Dan yang ketiga, dia punya pedal shift dan head unitnya ada Nano E-nya, tapi head unitnya itu ya kalian tahu sendiri seperti apa ya. Nah, X-Trail untuk pembelian 2018 ke atas itu mendapatkan head unit baru dengan layar yang lebih besar, dan di bagian bawahnya kita mendapatkan sebuah subwoofer Venom beserta dengan Pandoranya. Karena jujur aja buat gua agak aneh, 2014 mobil ini meluncur, dia punya feature unggulan namanya Bird Eye View kamera, bisa ngelihat dari atas kamera 360. Tapi layarnya cilik. Layarnya kecil banget dan akhirnya diperbaiki di 2015 ke atas dikasih layar yang lebih gede. Oke, lanjut. Mobil ini kenapa harganya secondnya jatuh? Ya kan, bahkan bayangin aja dulu barunya tuh masih 470-an kalau nggak salah yang 2500 cc ini. Sekarang yang 2019, rakitan 2018 ini dijual dengan harga 345 juta rupiah aja. Kilometer masih 9.000. Nah, orang-orang bilang mobil ini punya masalah di transmisi CVT-nya. Katanya kalau kilometer 80.000 ke atas itu rentan jebol, dan kalau sekali overhaul itu bisa kena sekitar 30 jutaan, tapi habis itu beres lagi. Dari forum-forum yang gue baca, kalau mau awet kita harus lebih advance dibandingkan dengan bengkel resminya. Karena kalau katanya forum-forum, kalau mau awet transmisi CVT-nya itu tiap 20.000 km itu harus ganti oli transmisi. Dan oli transmisinya tidak boleh salah, harus yang sesuai dengan standar Nissan. Karena kalau kita salah ganti oli transmisi, ya itu bisa bubar. Oke, sekarang kita buka mesinnya. Oke, jadi si X-Trail ini, belum dibuka ternyata. Jadi waktu gua kemarin beli Honda CR-V yang turbo prestige tuh di awal tahun, banyak yang bilang kenapa nggak ambil X-Trail? Karena semenjak 2019, dia mengalami facelift dan penambahan fiturnya cukup banyak. Nggak cuma dari depan aja. Untuk yang varian facelift yang dijual sampai sekarang, dia sudah dapat namanya Adaptive Cruise Control, canggih ya. Terus ada lane departure warning sistemnya, dia ada blind spot monitoringnya, terus dia ada auto high beamnya. Jadi kalau misalnya kita pakai high beam lagi di jalan tiba-tiba ada dari lawan arah, dia akan otomatis meredupkan high beamnya. Terus juga yang baru dia punya panoramic sunroof yang nggak ada di mobil ini. Nah sedangkan si CR-V Turbo itu fitur-fitur tersebut tuh nggak ada. Yang ada paling di CR-V Turbo tuh panoramic sunroof, pedal shifter yang di sini nggak ada, terus electronic parking brake di varian faceliftnya ada, yang ini belum ada. Even kamera 360, terus lampu di kaca sun visornya itu di CR-V Turbo nggak ada. Jadi sebenarnya mobil ini itu punya features yang lebih banyak dibandingkan dengan CR-V Turbo yang prestige. Ya nggak sih? Oke, lanjut ke bagian mesinnya. Dia sama seperti Nissan X-Trail yang T30 yang varian pertama, QR25DE. Sama-sama 2500 cc, sama-sama borosnya, sama-sama bertenaga juga. Cuman karena dia dipasangkan dengan transmisi CVT, apalagi dia ada mode eco-nya, untuk irit-iritan dia lebih irit dibandingkan dengan T30 yang sama-sama 2500 cc.
Tapi ya nggak seirit itu juga, masih berasa boros kalau dalam kota, kalau keluar kota bisa 114, 116 karena CVT-nya itu rasionya sangat panjang. Nah, terus tenaganya, yang ini 180 horsepower dan torsinya 245 Nm. Kalau yang 2000 cc itu cuma 140 horsepower. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli X-Trail, kayaknya 2000 cc untuk mobil sebesar ini kayaknya agak kurang. Jadi mendingan langsung aja beliin 2500 cc. Tapi yang 2000 cc itu lebih irit dibandingkan dengan yang ini. Sebenarnya X-Trail yang 2000 cc-nya itu agak menggiurkan ya. Bayangin 180 jutaan, kita udah dapetin Nissan X-Trail yang kelasnya jauh di atas ya, let's say kayak Avanza atau Expander, tapi kita bisa dapetin harga yang cukup terjangkau. Nah, cuman mobil ini itu punya penyakit yang rasanya agak sedikit mahal kalau diperbaiki, yaitu transmisi CVT-nya. Rata-rata Nissan X-Trail itu kalau di atas 80.000 atau 100.000 km itu transmisinya boleh bermasalah. Kalau misalkan kita mesti ganti atau kita overhaul, itu kita kira-kira habis 30 jutaan baru dia bisa beres lagi. Dari yang gue baca di forum-forum, kalau misalkan kita mau pakai Xtronic CVT-nya ini lebih awet, jadi 80.000, 100.000 km itu masih tetap bagus, itu kita tiap 20.000 km kita mesti ganti oli transmisi CVT-nya. Dan menggantinya itu juga harus bawaan Nissan-nya. Karena kalau kita pakai oli Matic yang nggak sesuai standarnya, yang tadinya niatnya kita pengen memperpanjang umurnya, itu malah bisa jadi lebih pendek gara-gara kita salah pakai oli. Dan untuk spare part, katanya Nissan cukup mahal. Ya memang, kalau mobil udah kelas begini, itu nggak mungkin murah lah ya. Kalian miara Honda CR-V, Nissan X-Trail, atau mungkin Mazda CX-5 itu udah nggak mungkin murah. Shock breaker udah pasti mahal, bushing-bushing armnya juga sudah pasti mahal. Tapi menurut gua, karena emang mobil dengan kelas ini, ya layak untuk harga mahal. Tapi tenang aja, kalau kalian merasa kemahalan, tetap masih ada second opinion, kita bisa cari di luar dari bengkel resmi. Dan biasanya penyakit mesin-mesin Nissan itu ada di koilnya. Kalau kilometer udah 60 ribuan ke atas, itu biasanya koilnya udah minta jajan. Dan saran gua, khusus untuk koil, jangan pakai koil yang KW. Kenapa? Karena yang KW itu cepet banget umurnya, dipakai 10 ribu aja biasanya udah bubar. Jadi sebaiknya langsung aja ganti yang asli. Tapi kalau ini, mobil kilometer masih 9.000, itu udah pasti masih panjang banget kali ya umurnya ya. Kaki-kakinya, mesinnya, segala macam itu sampai 50.000 km harusnya masih awet. Nah, lampunya ini bentuknya keren. Dia sudah pakai LED DRL di sini dan di bagian depan sini sudah pakai proyektor LED. Untuk fog lampnya dia belum LED dan antara varian yang 2500 sama 2000 cc itu dari luar itu hampir nggak ada bedanya. Kemudian di balik logo Nissan-nya ini bagian bawah sini tuh ada sebuah kamera kecil untuk ngelihat kamera 360-nya atau bird eye view kameranya. Terus kita ke samping sini, terus kita lihat bagian bannya, dia menggunakan velg ukuran 18 inci dengan ukuran ban 225/60 R18. Velgnya ini dia tuh warnanya machine grey, jadi kayak warna besi gitu, kelihatannya keren. Dan untuk yang varian facelift itu dia punya velg itu ukurannya 19 inci. Di spionnya ini dia punya kamera di bagian bawah. Jadi buat bird eye view kameranya, sama di sini ada lampu sein, dan ini yang agak jarang nih. Jadi spionnya ini dia tuh ada defoggernya. Jadi kalau misalkan lagi hujan, ngembun, itu kita nyalain defogger, dia bisa jadi bening lagi karena ada heated-nya di situ. Ini kunci sudah keyless, tapi kalau kita pegang begini dia nggak bisa langsung kebuka, kita harus pencet di bagian sini. Kalau kuncinya deket, sama ini kuncinya cukup lengkap ya, karena belakangnya dia punya electric tailgate. Kita bisa buka secara otomatis, dan gak cuma itu aja. Ini kan dia sudah pakai electric tailgate. Nah, tapi pembukanya itu, handle-nya itu bukan di bagian sini, tapi di bagian sini. Nah, cuman dia punya sensor, jadi ada touchless sensor. Kita misalkan mau buka ini, kita lagi punya barang belanjaan banyak. Kan kalau kita ngolor-ngolor kan agak susah ya. Nah, kita bawa aja barang belanjaan gini, terus kita geser-geser di sini. Ya gitulah. Emang agak fail sih. Dan kenapa ditaruhnya di situ ya? Kenapa nggak dari kaki aja gitu? Tinggal ditendang gitu kan langsung ngebuka, lebih enak dibandingkan begitu. Kemudian bagian belakangnya, gue suka kenapa? Karena kita tuh dikasih perlengkapan tuh cukup lengkap ya. Pertama kita dikasih tray seperti ini yang bisa dilipat. Dan kalau kita lipat, ini bisa kita simpan di bagian bawah. Yuk, kita buka dulu. Di bawah sini kita buka. Kemudian kita taruh traynya di tempatnya. Nah, tray-nya itu bisa kita taruh simpan rapi di sini. Jadi kalau kita lagi pakai bisa taruh atas, kalau kita nggak pakai taruh bawah. Jadi enak kalau kita mau bawa barang bawaan, terus kita nggak pengen diintipin dari luar gitu. Kita rasanya aman karena ditutup. Terus di sebelah kiri sini kita mendapatkan toolkit termasuk dengan dongkrak dan segala macamnya. Dan waktu itu pertama kali keluar ya, tahun 2014 tiba-tiba dia punya 7-seater, di mana kursi belakang ini sebenarnya kecil banget. Bisa dibilang kayak 5+2 ya. Jadi di belakang ini cuma bisa buat taruh anak-anak doang. Nah, ini kursi yang sangat kecil dengan headrest yang sangat panjang. Tuh, headrestnya panjang banget ya. Kayak jerapah gitu ya, badannya di bawah, lehernya panjang.
Dan ini ya, ini kelihatannya kayak kita mentok ke kaca, tapi pas kita tutup, sebenarnya dia masih punya space, jadi nggak akan mentok. Ya, dulu 2014 itu revolusioner ya, tiba-tiba dia punya electric tailgate, punya touchless, punya kamera 360. Pas keluar itu rasanya kayak, wih gile, canggih. Makanya waktu itu laku banget. Tapi sekarang karena sudah mulai berumur dan nggak diupdate-update sama Nissan, ya akhirnya mobil ini dari 2016 ke 2019 itu, sekitar 5 tahun ya, ya penjualannya agak kurang begitu baik. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya ya. Oke, nah dia punya MID di tengah, itu besar dan sudah full color. Ada animasinya juga mobil, kayak misalnya kita buka pintu untuk kelihatan di sini ya. Sama ini yang gue bilang, head unitnya sekarang sudah jauh lebih besar. Tadinya layarnya itu kecil banget, sekarang udah dibikin besar, lebih enak. Dan kalau kalian beli Nissan X-Trail atau Serena di 2017 ke atas kalau nggak salah ya, itu kita langsung dapat paket audio dari Venom berupa 1 buah subwoofer sama 1 buah prosesor Pandora kalau nggak salah. Makanya suaranya meskipun kelihatannya standar-standar aja, tapi suaranya enak banget dan stagingnya dapat. Jadi benar-benar rasanya tuh audionya kayak mobil premium gitu. Dan head unitnya ini seperti yang gue bilang tadi, kita pencet tombol cam di sini. Nah, nanti akan berubah jadi kamera 360. Ini kalau misalkan kita pencet cam, dia langsung ke depan. Kalau kita pindahin ke R, dia akan mundur ke belakang. Nah, oke. Kursinya, mobil ini punya kursi yang sangat nyaman, sangat enak. Jadi dia kalau nggak salah ini kursinya didesain sama NASA, zero gravity seat. Jadi pas kita pakai buat jarak jauh itu enak banget. Cuman sayangnya dia sudah pakai electric seat, ada lambar supportnya juga. Cuman untuk tiltingnya tuh nggak ada. Jadi kursinya ini cuma bisa naik turun doang. Bagian depannya tuh nggak bisa naik turun seperti ini. Yang buat tiltingnya tuh nggak ada. Kemudian setirnya juga sudah tilt dan teleskopik, makanya untuk mendapatkan posisi duduk yang nyaman di mobil ini itu nggak sulit. Kemudian di sini ada tombol untuk mengatur MID-nya, di mana MID-nya ini sudah terhubung dengan audionya. Jadi kalau kita nyetel lagu apa segala macam itu bisa kelihatan di MID di depan. Di sebelah kanan sudah ada cruise control. Kemudian untuk lampunya sudah auto lamp dan wipernya sudah pakai auto wiper juga. Di bagian bawahnya ada tombol-tombol untuk mengatur pintu belakang ya. Jadi untuk mengaktifkan sensor touchless tadi sama untuk menonaktifkan power back door-nya. Nah, terus di sebelah kanannya lagi ada tombol untuk membuka menutup pintu belakang. Sama di sebelah kanannya untuk mematikan active trace control atau electronic stability control-nya. Di bawahnya lagi dia ada buat mode eco tapi nggak ada mode sportnya. Oke, di sebelah kiri ini AC-nya sudah dual zone dan layar di sini tuh cukup besar. Di bawahnya lagi yang gue suka dari mobil ini, biasanya kalau mobil premium itu kan setiap tempat penyimpanan itu dikasih karet ya. Buat apa? Biar nggak bunyi-bunyi dan gampang dibersihkan. Nah, di mobil ini tuh ada. Ini sudah dikasih dari bawaannya, ada di sini, sama di bagian cup holder, sini sama di bagian sini, itu pun juga ada. Jadi benar-benar rasanya tuh mewah. Dan untuk cup holder di bagian bawah sini, itu kita dikasih ventilasi AC. Jadi kalau misalkan kita mau dinginin minuman, itu bisa kita buka di sini aja. Nah, minumannya langsung auto dingin. Terus di sini kita dapat glove box yang cukup besar, sudah soft opening juga. Dan kalau di malam hari kita nyalain lampu gitu ya, dia tuh ada lampunya warna kuning. Nah, itu di CR-V tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Terus di sini, nah ini kita dapat lampu juga di sini. Nah, di CR-V juga nggak ada. Cuma sayangnya mobil ini meskipun dia punya manual mode, dia nggak punya pedal shift di bagian belakang sini. Cruise controlnya ada di sebelah kanan. Sama untuk material interiornya, ini sebenarnya bagus ya. Bagian atas ini bagus. Di sini juga soft touch semua. Tapi di sini ini masih plastik-plastik dan gue ngerasa interior dari mobil ini tuh rasanya sudah kuno ya. Entah kenapa kayak rasanya kayak mobil tahun 2000-an akhir gitu, 2008, 2009. Nggak seperti mobil tahun 2015, 2016 ke atas gitu. Ya, itu doang sih paling. Terus kursi di sebelah kiri dia sudah elektrik dan kursi belakangnya itu surprisingly sangat lega meskipun kursi baris terakhirnya ya itu so-so lah ya, kecil banget. Dan kalau kalian pengen ada orang di belakang itu kursi tengahnya itu harus sedikit maju. Kenapa? Kalau nggak dia nggak dapat legroom sama sekali. Dan untuk AC di bagian belakang dia cuma ada di bagian sini aja nih, kayak Nissan Livina. Jadi meskipun dia kursinya ada 3 baris, tetap aja AC-nya cuma sampai ke tengah doang. Dan di tengah ini pun juga rasanya kecil ya. Yang di depannya lebih kencang, belakangnya lebih kecil. Persis kayak AC-nya Livina. Sekarang kita mau jalan, seperti apa rasanya mobil ini kalau kita bawa jalan-jalan. Jadi gue waktu itu beli CR-V Prestige ya, awal tahun. Sekarang udah kejual mobilnya. Ada orang komentar gini, kenapa nggak beli X-Trail aja bang? Lebih banyak features-nya, lebih enak ya kan. Yang baru ya, yang facelift ya. Tapi memang abis nyobain CR-V Prestige, nyobain X-Trail, itu kayak beda kelas ya. Pertama suspensinya lebih nyaman ini. Ya,
mobil ini suspensinya dibandingkan dengan T30 T31 yang super empuk itu, ini lebih keras. Tapi sekeras-kerasnya ini juga masih empuk banget. Ini masih lembut sekali ya kalau menurut gua ya. Bahkan dibanding CR-V Prestige yang menurut gua tuh dibanding CR-V lainnya itu udah lebih empuk gitu ya, udah lebih nyaman. Ini lebih nyaman lagi, lebih empuk lagi. Jadi memang Nissan itu biasanya lebih comfort oriented ya. Kemudian peredam kabinnya. Tuh lihat tuh, motor kanan kiri lewat, suaranya minim sekali. Kalau di CR-V itu udah berisik banget. Ini sorry, gue banyakin compare ke CR-V karena kemarin gue pakai CR-V kan ya. Sama road noise-nya, suara kaki, suara ban pas lagi jalan, itu kita setel audio, itu ada hilang semua. Nggak ada bunyi-bunyi yang bener-bener mengganggu kita gitu road noise-nya. Jadi bener-bener pas kita di dalam sini, itu rasanya memang, ya ini mobil 500 jutaan tuh kayak gini. Kalau nggak salah barunya ini sekarang 549 juta, yang varian facelift dengan segala macam perangkat yang canggih itu. Dan di sini sayangnya rasanya masih agak kurang canggih. Padahal waktu 2014 itu kayak luar biasa ya. 2014 itu ada hill start assist tuh rasanya luar biasa banget. Dan mobil ini tuh udah ada hill start assist, terus namanya ada active ride control. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan jelek gitu ya, depannya itu misalkan ada polisi tidur. Nah, biar belakang nggak lompat, dia tuh otomatis akan ngerem secara otomatis meskipun bisa dibilang hampir nggak berasa gitu. Tuh ya, itu pakai knalpot borong Vespa, baru mulai berasa suaranya masuk ke dalam. Bukan Vespa deng, itu motor apa tuh? CB150 ya. Itu baru kerasa masuk ke dalam. Karena emang mobil ini pas kita bawa itu udah anteng banget, enak banget. Cuma pas kita ngeliat dashboardnya kayaknya udah kayak mobil jadul ya, nggak kerasa modern gitu. Jadi kalau kita beli mobil ini, itu tuh nggak perlu modif-modif lagi buat nambah kenyamanannya. Kalau CR-V kemarin tuh gue langsung modif peredam ya kan, modif audio gitu ya. Karena kan audionya tuh ya kalian tahu sendiri bagaimana ya. Ini benar-benar udah tinggal pakai, tinggal bawa jalan. Dan ini mesinnya itu juga rasanya halus, suara mesinnya halus. Memang kalau kita ngomongin performanya, dia tuh nggak kayak T30 yang kita gas tuh langsung kayak wuss gitu ya. Nah, dia tuh tarikannya tuh bener-bener smooth banget dan nggak tahu kenapa ya, kayak nggak ada ngentakannya sama sekali gitu. Dia bener ngeng gitu, tapi mobilnya kayak anteng gitu doang tuh, nggak ada ngejambaknya sama sekali gitu. Baik, selamat sore. Terus mobil ini dia juga punya namanya active engine brake. Jadi kalau misalkan kita turunan, dia akan otomatis nyalin engine brake-nya gitu, nggak usah kita pindah-pindahin lagi. Katanya sih begitu, gue juga belum coba sih. Itu helmnya diapain sih kemarin tuh, dicat terus ditatoin sekarang? Di spidolin mas, tulis-tulis. Oh, Mana? luar biasa emang Sena ini, kreatif. Kurang kerjaan, bukan ngedit video. Kreatif. Nih kalau dia ngedit langsung ini nih, ketawa nih pasti nih. Masih rolling kan? Iya mas. Soalnya ngedit bukan dia. Tapi kita dikasih tahu saya. Iya. Terus soal handlingnya, jujur aja handling dari mobil ini biasa banget sih untuk sebuah crossover modern ya. Kalau bandingin sama CR-V lebih enak, dan radius putarnya pun juga biasa aja. Ya nggak terlalu lebar tapi juga nggak terlalu kecil. Tapi so far kalau kita buat pakai harian gitu ya, ini setirnya enteng sih. Jadi kalau kita mau parkir belok-belok itu gampang gitu. Ya, apa ya, mobil itu kalau kita udah nyetir gitu ya, rasanya tuh kayak less complain gitu ya, tapi nggak ada yang menonjol gitu. Paling komplain gue sama mobil ini itu di pilar depannya ya, itu kayak tebel banget dan ngalangin pandangan kita waktu kita ngadep ke sana gitu. Sama BBM. Iya, mobil ini kalau kita pakai Eco di sini dan kita pakai irit-iritan, itu dia bisa irit banget ya. Bisa sampai 116 kalau kita keluar kota, 114. Tapi kalau kita pakainya normal atau kita pakai kebut-kebutan, itu ya lumayan juga. CVT itu kalau kita pakai agresif bisa boros banget, tapi kalau kita pakai hemat-hematan bisa hemat banget karena dia rasionya itu megar-megar terus. Kalau misalkan kita pakai biasa itu sekitar 17-18, ya kurang lebih kayak Innova bensin. Tapi kalau kita pakainya nyantai, pakai Eco Mode, ya itu bisa sampai 114-116. Jadi kalau kata yang punya ya, dia udah pernah pakai paling jauh tuh Jakarta, Bandung, lanjut ke Garut ya. Itu dia habis 150.000 aja. Nah, jadi sebenarnya kalau keluar kota itu CVT itu bisa seirit itu, meskipun dia 2500 cc. Tapi tetap aja masih iritan CR-V turbo sih kalau soal irit-iritan ya. 500 cc turbo CVT juga lagi. Tapi yang lucu dari mobil ini, meskipun dia fitur safety aktifnya banyak gitu ya, ya untuk zamannya punya stability control, hill start assist kan tuh luar biasa pada zaman itu ya. Tapi sayangnya dia airbagnya cuma 2, nggak ada airbag di curtain sama di side airbag di kursi itu nggak ada. Jadi
pas ngeliat airbagnya kok sedikit sekali ya. Dan untuk yang versi facelift itu dia sudah pakai 6 airbags, yang ini masih 2. Jadi sebenarnya Nissan X-Trail yang ada sekarang, yang masih facelift di Indonesia, itu nggak lama lagi harusnya ditarik dari peredaran dan berganti menjadi model baru. Dan sekarang Nissan X-Trail itu dirakit di Jepang, diimpor langsung ke Indonesia. Untuk yang versi ini masih CKD di Indonesia. Jadi sekarang Nissan udah nggak punya pabrik di sini. Jadi kemarin Nissan tuh sempat diisukan tutup, sebenarnya bukan tutup, tapi efisiensi. Jadi pabriknya ditutup karena yang kemarin tuh pabriknya kan cuma bikin 2 produk aja ya, Nissan X-Trail sama satu lagi Nissan Livina. X-Trailnya sekarang impor dari Jepang dan Livinanya sekarang diproduksi sama pabriknya Mitsubishi. Jadi ya nggak necessary lagi dia punya pabrik di sini. Dan uniknya sekarang Nissan itu lagi gencar-gencar ya mempromosikan Nissan Kicks e-Power yang istri gua pengen. Kalau kalian belum lihat video tentang Nissan Kicks e-Power, bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja video kita tentang Nissan X-Trail T32. Buat teman-teman yang pernah miara dan pernah punya X-Trail T32, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya. Saya Ridil Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye!